Sehingga nanti dampaknya bukan hanya soal damai, gak rame-rame, gak ribut-ribut, enggak. Tetap bernilai pahala, bahkan bernilai pertolongan Allah, keajaiban dari Allah. Kalau kita sadar itu tuh jalan dapatnya perhatian Allah. Karena Allah itu perhatian banget sama yang terzolimi. Perhatian banget loh. Jadi kalau kita lagi caper-caperan sama Allah, salah satu cara caperan sama Allah attention seeker gitu kan, pencari perhatian Allah. Caranya gimana? Kalau kita lagi dizolimi dan disakiti, jadilah orang yang sabar. Pasti Allah ngebelain kita banget. Allah pasti ngebelain kita banget. Allah pasti akan berpihak sama kita banget. Sampai Allah mengatakan, Ala inna nasrallahi qarib. Sabar ya wahai hambaku, sesungguhnya pertolongan aku sudah dekat. Allah tuh ngehibur kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih hambaku, aku bersamamu. Apalagi kalimatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dihibur terus-terusan. Ketika Nabi dibully, dihina, dicela, dimusuhin, diusir, Nabi sabar, Allah tuh ngebelain Nabi, ngutus Jibril. Terus udah ngutus Jibril, pertama nurunin wahyu. Yang kedua ngajak Nabi jalan-jalan, saking Allah pengen menghibur Nabi. Coba gimana perhatiannya Allah sama Nabi. Sampai diajak jalan-jalan, mau gak gara-gara dibully terus kita bisa keliling dunia? Gimana Ustaz biar bisa umroh? Caranya sabar kalau kita lagi dibully. Nanti Allah yang akan memperjalankan kita ke umroh. Karena yang saya pahami umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu. Tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah. Bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja. Yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu gak punya uang. Tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Berangkatnya nangis-nangis, pulangnya nangis-nangis, di Mekah nangis-nangis. Di antara satu jamaah, dia yang paling sering cium Hajar Aswad, dia yang paling sering masuk ke Hijir, dia yang paling lama berada di Raudhah. Padahal berangkatnya gak punya uang. Kenapa? Allah panggil dia. Sehingga Allah kasih dia kemudahan. Yang lain paling-paling cium Hajar Aswad sekali. Itu pun wah berdarah-darah. Saya pernah ngeliat ibu-ibu cium Hajar Aswad. Karena saya agak males kalau berdesak-desakan, takut sikut-sikutan atau disikut orang kan ya. Nah pas saya lagi di depan multazam lagi doa gitu, ibu-ibu cium Hajar Aswad maksain masuk. Pas keluar Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Tapi jilbabnya udah gak ada. Karena jilbabnya ketinggalan kan itu tarik-tarikan. Lama-lama orang-orang bilang astagfirullah. Ya panggilannya haja. Alhamdulillah haja. Ada orang Indonesia, bu jilbabnya gak ada. Innalillah langsung. Saking susahnya untuk ke Hajar Aswad. Tapi ada jamaah, orang tua, orang kampung yang kelihatannya polos banget. Kayak serba bingung, lihat apa aja bingung, lihat hotel tuh bingung loh. Masuk kamar mandi gak bisa nyalain air hangat. Akhirnya kepanasan, aduh ya. Atau masuk kamar mandi, maaf gak bisa tekan flash. Akhirnya dia keluar aja belum dibersihin. Saking bingungnya. Terus masuk ke kamar, gak bisa pakai kartu kan ditempelin di pintu tuh. Dia gak bisa pakai kartu-kartu kayak gitu. Yang dia tahu pakai kunci aja udah. Ini mana kuncinya, dia lihat. Dia bawa kartu sih, dia kira itu kartu kamar doang bukan kunci. Dia bingung, lama-lama duduk depan kamar. Sampai nunggu teman sekamarnya datang. Pak kenapa? Gak bisa buka pintu. Gitu ngomongnya pelan, pakai bahasa Sunda orang kampung banget. Tapi orang yang polos ini, yang tua ini, yang bingungan ini, yang gak berwawasan tinggi, yang orang miskin ini, cium Hajar Aswadnya sehari 2 kali memecahkan rekor jamaah yang lain. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah mudahin dia. Masuk ke Raudhah, tahajudnya 11 rakaat dengan witir beres. Yang lain baru juga 1 rakaat udah disenggol-senggol. Haji. Dia gak ada yang senggol, malah dia bilang ketika saya mau cium Hajar Aswad Ustadz, saya tuh ditarik sama si askar yang berdiri di atas tuh. Sini haji dipegangin.
dimudahin Ustadz. Nggak tahu kenapa bisa gitu. Padahal tadinya saya udah nggak ada niat cuma jalan, saya cuma lewat doang. Tapi kayak penasaran gitu ngelihat. Mungkin mukanya melas kali ya. Dilihat sama orang Arab, haji, tarikin aja. Sampai sehari 2 kali cium Hajar Aswad. Masuk hijir Ismail, masuk hijir juga kayak dimudahin. Begitu dia sholat langsung kayak lega gitu. Kadang-kadang kan kita sholat sambil sujud, sambil diinjek-injek orang kan. Kadang-kadang nyangkut di antara orang lain, nyangkut di ketiaknya lah, apa segala macam. Ada yang mau pingsan. Ini kita, tapi dia, saya lega Ustadz sholatnya. Saya cuma Hajar Aswadnya mudah Ustadz. Saya masuk ke Raudhah itu bisa lama Ustadz. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah kasih dia kemudahan. Nah Nabi pernah dihibur oleh Allah dengan jalan-jalan. Namanya Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan di bumi sama jalan-jalan di langit. Mungkin kita nggak bisa jalan-jalan di langit, tapi minimal Isra-nya bisa. Kapan Nabi kok diajak jalan-jalan sama Allah? Ditemenin oleh guide paling profesional dan paling keren, paling humble, paling keren se-Eropa lah. Siapa? Gabriel. Bahasa Inggrisnya Jibril. Ditemenin sama Gabriel coba, kan keren banget kan? Dan Gabriel itu kalau lagi turun menjelma sebagai cowok paling kece udah. Dan dia cowok kece tapi nggak bening kayak Chan ya. Kalau Chan kan terlalu bening kan sampai kita jadi menundukkan pandangan ya. Kalau Jibril tuh saking kerennya tuh kayak ganteng-ganteng malaikat. Di kita ganteng-ganteng hewan aja. Udah keren kan? Ini bukan hewan loh, malaikat. Karena Jibril menjadi laki-laki. Karena Jibril bertemu dengan Nabi dengan wujud asli cuma 2 kali. Ketika wahyu pertama sama ketika di Sidratul Muntaha. Sisanya Jibril kalau ketemu Nabi, nongkrong bareng Nabi selalu jadi laki-laki yang sempurna. Cowok keren banget. Gimana sempurnanya Jibril? Sampai bikin Umar itu gak bisa tutup mulut. Umar ngelihat Jibril gini aja. Datang Jibril, Assalamualaikum. Gaya banget kan, auranya, karismatiknya. Pokoknya ganteng-ganteng malaikat lah pokoknya. Datang, wangi tubuhnya. Bajunya rapi, gak ada lecek sedikit pun. Wajahnya tuh kayak habis wudhu, rambutnya kayak habis mandi, klimis. Nama bahasa Arabnya Al-Masih. Tahu arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya yang rambutnya rapi. Ada 2 arti Al-Masih. Ada yang rambutnya rapi, makanya Isa Al-Masih yang rambutnya tuh basah terus. Di depannya basah terus kayak ada ujungnya, di ujung rambut tuh kayak ada mutiara air. Itu Isa banget. Arti kedua dari Al-Masih yang berjalan di muka bumi. Ada 2 manusia Al-Masih, 1 Isa, 2 Dajjal. Tapi beda arti, Isa Al-Masih berjalan di muka bumi membawa kebaikan. Dajjal Al-Masih berjalan di muka bumi membawa keburukan. Tapi dua-duanya Al-Masih. Wa a'udzubika min syarri fitnatil Masih Dajjal. Jibril datang, rambutnya sepundak, ikal, rapih kayak pakai gel. Janggutnya rapih. Wajahnya, auranya luar biasa, glowing. Gak tahu pakai skincare-nya apa tuh. Kalau ada langsung tuh ya luar biasa. Skincare judulnya Jibril. Ganteng-ganteng malaikat. Duduk nih Jibril. Menautkan lututnya dengan lutut Nabi. Duduk deket banget sampai bertaut lutut mereka berdua. Ini nih temen Nabi banget nih. Gengnya Nabi banget. Jibril.